Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi, mohon izin sebelumnya saya memandu acara ini yang sebetulnya seperti biasa adalah Bu Nur, pustakawan kita, tapi beliau sedang ada uzur atau sakit ya, sehingga harus saya gantikan. Eh, Bapak Ibu menyikapi topik yang akan kita coba eksplorasi mengenai OLC pada minggu pertama bulan September ini adalah topik yang sangat penting bagi kita Udah selaku bisa. Udah. dosen tentunya karena perkembangan AI untuk saat ini tentu sampai sekarang pun itu ada yang pro kontra ya. Jadi ada yang menyikapinya secara positif ataupun negatif. Tentu perkembangan-perkembangan itu perlu kita elaborasi apakah itu positif atau tidak bagi kita dan bagaimana halnya kalau positif agar bisa mensupport kita selaku dosen dan apakah mungkin kita tidak mengikuti perkembangan AI. Nah, melalui materi yang penggunaan AI tentu akan beririsan ya dengan kode etik penulisan. Nah, nanti untuk pertemuan ini akan dicoba untuk dibedah oleh Bu Andi selaku pemateri kita hari ini. Monggo waktu dan layar dipersilahkan, Bu Andi. Silahkan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Faisal. Ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih untuk kehadiran Bapak-Bapak beserta rekan-rekan semua yang ada di SIDA, baik maupun di non-SIDA. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang ULC ini kita akan membahas tentang penggunaan AI dengan standar kopi untuk dosen. Nah, eh, sebelum kita masuk ke materi, kita harus memahami bahwa perkembangan AI di Indonesia sangatlah berkontribusi dengan penggunaan internet di mana pada tahun 2003 sampai 2024 terakhir eh, itu mencapai kurang lebih dari eh, 213 juta lebih populasi di Indonesia yang sudah menjadi penggunaan internet. Nah, eh, selanjutnya adalah eh, di mana kita semua memahami bahwa AI ini adalah integritas ke platform yang eh, di mana kita ditujukan untuk pembelajaran daring eh, atau mempermudah kita dalam eh, merevisi jurnal-jurnal atau mencari informasi yang kita butuhkan sebagai peneliti. Baiklah, eh, nah, nama saya Dimardian Padapai. Nah, ini kita akan membahasnya. Yang pertama adalah eh, bagaimana perkembangan AI di Indonesia. Nah, yang perlu kita perhatikan di dalam perkembangan AI atau kode etik untuk AI yang dimana kita sebagai pengguna atau kita dosen yang menggunakan eh, itu akan memberikan kontribusi dan kita harus diberikan batas-batasan kode etik bagaimana cara kita dalam penggunaan AI itu sendiri. Berikut ini adalah tools tools untuk prompt akademik untuk AI itu sendiri. Yang pertama di sini yaitu adalah eh, sektor atau ini ya untuk referensi kita bisa menggunakan aplikasi sektor ini yang dimana eh, aplikasi sektor ini adalah alat untuk manajemen mereferensi untuk memungkinkan kita untuk menyampaikan atau mengorganisasikan dan mengutip secara mudah. Sedangkan Sero Web ini
logging ini adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dan menambahkan referensi secara langsung dari browser ke Stator sendiri. Nah, selanjutnya adalah data basic. Itu ada beberapa yang mungkin kita semua sudah pernah menggunakan itu yang dimana salah satunya adalah Google Scholar, Google Book, Scopus itu sendiri. Nah, em, mungkin kita sudah memahami semua ya fungsi-fungsi dari aplikasi ini sendiri, tapi saya hanya sekedar mengingatkan kembali kalau eh, Lens OR ini adalah itu merupakan mesin pencarian untuk literatur akademik. Nah, sedangkan Google Scholar itu adalah mencari literatur akademik seperti jurnal. Nah, ini yang mungkin paling sering kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah web berkaitan tentang hukum. Itu yang dimana adalah web keputusan Mahkamah Agung atau SIPP. Nah, web ini adalah akses eh, putusan Mahkamah Agung untuk Republik Indonesia. Sedangkan SIPP sendiri adalah sistem informasi penelusuran perkara yang menyediakan data mengenai perkara pengadilan. Nah, selanjutnya adalah eh, berbahas tentang peraturan. Peraturan di sini ada web database peraturan dan peraturan eh, .id dan GDID. Nah, di mana platform ini digunakan adalah untuk mencari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan GDID ini adalah jaringan dokumentasi atau informasi hukum platform pemerintah yang digunakan untuk mencari hampir sama dengan yang database ini, cuma dia ya sama mencari tentang undang-undang juga. Dan selanjutnya adalah ketika kita mencari data umum, platform yang kita gunakan adalah Wolfram Alpha atau data dari terus Zenobo, Tun, dan ada beberapa platform lainnya yang digunakan. Platform ini pada umumnya itu digunakan untuk merepository data data publikasi ilmiah yang kita lakukan seperti itu. Nah, konvensi dalam hal ini web lembaga internasional yaitu WTO dan UNIC itu adalah platform sumber informasi mengenai kebijakan dan peraturan perdagangan internasional. Nah, selanjutnya UN itu sendiri akses ke berbagai dokumen dan konvensi internasional dan berkaitan perserikatan bangsa-bangsa. Nah, sedangkan untuk literatur review yang biasa kita gunakan adalah post peer review itu dan Open Maps, elite.com, Research dan Bit. Ini yang paling sering intinya dalam platform berbagai ini GPT Plus. Nah, itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat grafik atau peta. Nah, itu untuk yang Open Good Maps ini. Nah, selanjutnya adalah untuk visual data wireless GPT Plus. Nah, ini adalah untuk membantu kita mendeskripsikan dan menginterpretasikan visual data yang ketika kita mencari
eh, referensi, ini kita bisa menggunakan GPT Plus ini untuk visual data. Tapi eh, hasil yang disampaikan juga belum tentu sepenuhnya full benar. Eh, Begitupun dengan intinya apapun yang ada di aplikasi itu kita tetap kembali lagi ke kita manusia yang eh, menyempurnakan. Nah, untuk memperbaiki bahasa itu kita biasanya menggunakan itu Quillbot atau Delp atau GPT ya sama hampir sama yang ini yang kita gunakan. Nah, untuk data, data kita biasanya menggunakan eh, NVO atau Atlas, Locker. Ini penelitian kita eh, selanjutnya adalah alat peneliti alat peneliti AI. Eh, Alat yang mungkin saran yang bisa digunakan yang paling ngehits digunakan semenjak tahun 2024 itu adalah eh, connecting paper yang dimana connecting paper ini adalah menjelajahi makalah kenapa termasuk ketika kita ingin mencari eh, AI yang eh, untuk peneliti biasanya kita gunakan konsul AI atau elit 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 cheat juga termasuk masih masih hits di tahun ini. Paper paper digit juga ikut kita masih masih eh, bertahan itu untuk memudahkan kita ikut mencari tinjauan dan tulisan ulang review ilmiah. Nah, Iris AI itu adalah ruangan kerja peneliti. Eh, When AI adalah data untuk eh, menjadi menjadikan wawasan ini dapat ditinjau kembali. Nah, insert seven itu adalah untuk insert konsumen. Nah, Riset Rabbit juga mencari untuk literatur itu yang paling sering digunakan. Nah, termasuk eh, penelitian GPT juga ada eh, sistematis sistematis Fuller itu juga untuk peneliti setara dengan ya setara dengan ilmiah yang masih bisa kita gunakan. Nah, eh, mungkin seperti itu yang ininya. Dan selanjutnya adalah eh, karena kita membahas tentang bagaimana cara kita dalam menggunakan sesuai dengan standar OP. Nah, saya akan memberikan eh, salah satu contoh. Ini. Nah, studi kasus contoh pemanfaatan AI dalam penulisan artikel ilmiah. Eh, yang biasanya kita temui adalah perbaikan data bahasa itu membentuk pemilihan kata yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang sering terjadi ketika kita membuat jurnal. Eh, Kadang kita terkendala dengan pengelolaan tata bahasa. Nah, maka dari itu kita membutuhkan mungkin apa ya mungkin seperti contoh atau eh, review literatur ya. Nah, insert ini untuk kerangka dokumen judul, presentasi, riset game. Nah, selanjutnya adalah contoh kasusnya itu yaitu memudahkan kita menentukan metode dalam penelitian. Nah, ini hal yang kadang kita butuhkan untuk presentasi untuk membuat jurnal kita sendiri. Nah, membantu ketika kita mereview jurnal, kadang kan kita nggak perlu harus membuka semua eh, jurnal itu yang ada beberapa lembar. Nah, dengan adanya AI itu sangat membantu kita untuk eh, membaca cepat dalam dokumen. Nah, membantu merapikan citasinya juga melalui
Mendeley biasa yang kita gunakan, eh, dan membantu memuat cat diagram atau tabel. Nah, ketika kita kan kadang sulit untuk membuat tabel untuk ini. Entah. Nah, selanjutnya memberikan masukan perbaikan artikel eh, yang tergantung sesuai dengan kualitas yang kita tuju. Nah, selanjutnya adalah eh, teknisi penggunaan AI. Nah, teknisi di teknisi yang digunakan di sini yang pertama adalah kita bagaimana cara kita memilih metode AI ini, artinya kita memilih platform yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengumpulan data sesuai dengan apa yang berdasarkan eh, penelitian yang kita ingin lakukan, dan memproses analisis data, evaluasi model, itu adalah tahap-tahap yang harus kita lakukan eh, dalam teknisi penggunaan AI itu sendiri. Eh, Selanjutnya adalah etika AI dalam penelitian itu sendiri, dan tools dan platform AI. Nah, eh, selanjutnya adalah eh, ini adalah eh, bagan atau proses di mana eh, kita sebagai peneliti itu melakukan penyelesaian akademik yang di mana kita yang pertama yang kita lakukan adalah eh, menyelesaikan eh, akademik itu sesuai yang kita inginkan agar berhasil. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan eh, tujuan cakupan, atau terus selanjutnya objek objek apa yang ingin kita tuju, terus skop penelitian apa yang ruang lingkup apa yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita itu menentukan eh, review review berdasarkan database. Nah, ini kadang kita lakukan ketika kita penyusunan karya ilmiah, itu kita memilih dulu database itu, terus keyword kata kunci apa yang eh, mendukung referensi apa, literatur apa yang bisa kita gunakan dan mendukung publikasi kita. Nah, yang selanjutnya adalah yang harus kita siapkan adalah data analisis. Ya, data analisis ini eh, kita bisa eh, lakukan setelah eh, atau paper connecting analysis ini kita bisa mencari naskah yang sehubungan sesuai dengan apa yang kita ingin teliti. Nah, date. Oke. Selanjutnya adalah review. Untuk mereview. Review itu untuk mereview paper juga sama, mereview juga ada yang namanya mereview sesama sebagai itu, atau merevisi apa yang eh, telah kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah sejagat revisi atau physical politik. Nah, ini adalah umpan balik. Intinya, ketika kita ingin melakukan penelitian, hal-hal ini yang perlu kita sediakan, kita lakukan. Nah, ini adalah eh, atau review dari SISPEC. Ya, ketika kita membuka webnya, maka tampilan seperti inilah yang akan muncul di mana kita ketika kita sudah mempunyai file, kita mau mencari referensi, mau mencari keyword atau kata kunci dari penelitian yang eh, kita sedang baca atau referensi kita yang ini udah sesuai apa belum ya, ini kita bisa gunakan literatur review ini dengan menggunakan S ini SISPEX.
teks ini. Em, tapi di kendala dari aplikasi ini sendiri itu eh, eh, dia ada dua macam eh, cara login ya. Dia ada yang bayar dan ada yang tapi dia kalau yang ini kemarin kita login pakai Google kita bisa login menggunakan Google ID kita sendiri. Kalau ini masih masih ya masih ada masih gratis ya. Mana saya? Oke, selanjutnya adalah ini adalah SLR Web Elite. Nah, ini adalah contoh ketika kita eh, ingin melakukan eh, review kembali lagi yang berdasarkan eh, di mana alat ini adalah berupa inovasi asisten untuk peneliti. Eh, desain ya di sini eh, dia bisa kita bisa terdesain apa kita bisa menggunakan konsep berupa kata kunci apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya adalah contoh ini adalah penggunaan SLR yang di mana adalah sistem literatur review ini adalah merupakan sistem penyusunan atau pengevaluasian eh, serta dengan topik ini peneliti dengan menggunakan aplikasi ini peneliti itu sangat dimudahkan untuk mencari gambar atau membuat membuat mempetakan gambar gambar referensi nulis itu sendiri berapa jumlah referensinya ini adalah salah satu contoh yang eh, bisa kita gunakan sebagai peneliti. Selanjutnya adalah eh, ini ini tampilan review ketika kita menggunakan GPT dan Les OR Geek. Nah, eh, itu kita menggunakan untuk tabel. Dia lebih mudah ketika kita menggunakan eh, tabel. Dan di mana GPT ini fokus kepada analisis bahasa yang dialami berupa rangkuman listener dan terlebih mereka aplikasi ini fokus kepada pengelolaan data publikasi ilmiah yang memiliki citasi dan analisis yang paten. Gitu. Jadi dia eh, lebih pemilihan ininya dia jauh lebih ini kalau kita menggunakan aplikasi GPT ini. Nah, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita membuat grafis adalah Matrix Chat juga. Ini adalah salah satu contoh Matrix Chat Editor. Ini bisa kita gunakan ketika kita eh, menggunakan biasanya eh, penelitian kita berkaitan tentang R&D atau ya mungkin seperti itu yang ininya yang paling sering menggunakan tabel-tabel ini untuk mencari alur dalam penelitian kita sendiri. Selanjutnya adalah ini adalah contoh ketika kita menggunakan uh, Apple ID atau GPT Group. Nah, selanjutnya adalah contoh GPT kita yang dibutuhkan apa ketika kita mengetahui eh, ingin mengetahui apa yang telah terjadi. Maaf, kenapa? Oh, di pertanyaan. Oke. Oke. Ini adalah contoh ketika kita ingin eh, mencari informasi yang berkaitan dengan chat. Jadi, seumpama contoh ketika kita eh, cari berdasarkan dokumen. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika kita ingin mencari apapun itu nanti yang apa yang kita tanyakan contohnya yang kayak di
layar ini ketika kita mencari contoh pasal berapa, eh, pasal yang menjelaskan tentang pidana bagi orang yang eh, dengan menjaga mengkontribusikan, dia akan mengeluarkan secara otomatis hasil pencarian dari AI itu sendiri itu kalau kita menggunakan ChatGPT. Eh, ini adalah contoh tampilan yang ketika kita melakukan GPT itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah eh, nah, hampir sama dengan ini. eh, nah, ini adalah home untuk eh, mengingatkan kita bahwa kita itu harus eh, ketika kita mau membuat eh, sebuah karya yang perlu kita eh, lakukan adalah membuat konsep, peran, larangan apa, batasan-batasan apa yang ada. Itu kita harus mengetahui dan ketika kita membuat jurnal juga eh, itu adalah eh, salah satu bentuk eh apa salah satu bentuk ketika kita ingin dimudahkan cari. Nah, contohnya kayak begini. Saya perlu membuat outline untuk buku tentang manajemen. Nah, bertindak seperti editor, buku referensi, buat buatkan. Nah, nanti itu akan ketika kita membuat topik seperti ini, maka AI itu akan eh, secara otomatis dia akan membuatkan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bahkan mungkin beserta ya contoh-contoh semuanya itu bisa di ini. Nah, eh, begitupun dengan eh, ini berupa tampilan GPT Plus. Platform ini adalah yang dirilis AI itu khususnya untuk konten penulis secara otomatis yang biasa digunakan eh, para musisi yang eh, karena ini akan mempermudah mereka untuk mencari atau eh, memudahkan mereka ketika mereka membuat lirik lagu atau membuat puisi. Nah, berdasarkan berbasis GTP ini itu akan memudahkan story dia mencari ide. Nah, ini adalah contoh gambaran ketika kita menggunakan chat GPT plugin. Nah, di sini ada beberapa, ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. PDF Creator juga ada, PDF Magic juga ada, eh, Fuller AI di sini ada. Nah, intinya ketika kita menggunakan GPT Hugging ini itu kita bisa menggunakan eh, kunci keyword atau spesifik apa yang kita ingin lakukan. Nah, ini adalah untuk connecting. GPT plugin untuk connecting. Nah, ini ada beberapa eh, tools aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita. Nah, ini adalah ada salah satu web request, ada web user activity, similarly, web pilot. Nah, ini semua adalah pemutaran buat kita untuk memudahkan kita untuk mencari apa-apa yang ingin kita lakukan. Selanjutnya adalah bercakup dengan cengkeraman dengan data. Nah, ini hampir sama dengan chat yang kita ini apa ya kayak eh, WhatsApp sekarang, mungkin WA sekarang. Nah, AI juga bisa menggunakan data. Jadi kita bisa chat dengan menggunakan data saja. Jadi ketika apa yang kita ingin tahu tentang data itu, maka ada aplikasi yang bisa mendukung kita. Ini ada beberapa.
platform yang bisa kita ini lihat. Nah, selanjutnya adalah analisis kode. Nah, ini kode. Berarti kita bisa kode running ini eh, ini juga mempermudah kita untuk kreativitas soal logging. Nah, salah satunya metode yang paling tersedia dan untuk mengedit paragraf, eh, metode mengedit paragraf perangkat lunak ini bisa juga digunakan ini coding run. Selanjutnya adalah analisis video. Nah, ketika kita ingin menganalisis video atau membuat video yang kreatif. Nah, ini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan juga untuk sekarang kan zamannya era di mana kita semua orang bisa mencari uang melalui konten. Nah, tidak jarang juga banyak orang yang menjadikan ya beralih fungsi sebagai konten kreator ya. Untuk mempermudah itu semua ya di antara beberapa aplikasi ini yang mereka bisa gunakan video caption juga itu termasuk aplikasi yang mudah kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah membuat PowerPoint. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang bisa kita gunakan ketika kita mau membuat PowerPoint yang eh, jauh lebih kreatif. eh, di luar dari ini ya, ini ada beberapa, ada 5 yang bisa kita gunakan: Slide Maker, Magic Slide, dan Slide Shading, Chat, presentasi, Shopee. Nah, ini ada beberapa yang kita bisa gunakan untuk mempermudah kita dalam eh, pelaksanaan pendidikan kita ini. Next, selanjutnya adalah Excel. Ini adalah eh, contoh aplikasi yang menggunakan Excel. Nah, Excel ini ada akses chat with Excel. Mungkin ada yang di antara kita yang pernah menggunakan aplikasi ini juga termasuk eh, mudah. Tapi ya ada beberapa di antara ini adalah aplikasi yang bayar. Nah, selanjutnya adalah different plugin. Nah, di mana di alat ini adalah untuk pengelolaan iklan. Nah, ini untuk mempermudah kita, ini biasanya digunakan sama eh, orang yang punya usaha. Ini rata-rata aplikasi ini digunakan para pengusaha untuk membuat ini. Selanjutnya adalah waspada GPT. Nah, ini kenapa kita diingatkan kita harus waspada dengan eh, GPT phishing ini? Karena eh, banyak hal yang ternyata memang ketika kita mengcopy data itu eh, kita akan ketika kita membuat video pembelajaran. Nah, ketika kita mengutip video saja, eh, kalau video itu sudah eh, mempunyai hak cipta, nah ketika kita mengcopy dan kita itu bisa dikenakan eh, undang-undang karena kita merupakan eh, salah satu pengguna yang mengkopas tanpa izin pemilikan. Nah, ada beberapa eh, tempat platform juga itu memang kayak umpama contoh kalau buat video itu ketika ada beberapa yang memang dia menyediakan tempat untuk oke, video ini bisa diambil tapi berbayar gitu. Nah, eh, kalau seperti itu memang ada langkah-langkah yang memang kita harus ikuti. Nah, begitu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah contoh kasus di mana eh, ini contoh kasus yang dianukan sama Pak Azab. Eh, Beliau bahwa di dalam eh, plagiat. Nah, ini adalah salah satu pengacara
adalah salah satu pengacara yang menggunakan apa atau mengkomplain membuat aturan dengan AI itu sendiri. Tapi ternyata eh, dia malah dituntut balik karena dia menggunakan AI secara dalam pembuatan perundang-undangannya itu. Nah, eh, itu yang harus kita ini. Padahal dia adalah sosok pengacara sendiri, tapi dia sendiri dia yang memberikan sanksi, tapi malah dia yang kena balik dengan sanksi apa yang dia lakukan karena menggunakan GPT-chat itu sendiri. Nah, ini begitupun dengan ini. Nah, kalau ini dia jauh lebih eh, positif. Positifnya dengan menggunakan AI itu karena dia dalam artikel ini dia membahas tentang di mana ada seorang pendidik dengan mahasiswanya melakukan penelitian program AI chatbot itu sendiri. Terus eh, dia ini eh, lulus meskipun ya predikatnya menurut orang ya biasa-biasa saja. Tapi karena dia menggunakan ChatGPT ini ketika dia dites, maka eh, dia dinyatakan lulus dan meskipun prestasinya biasa-biasa saja, tapi dia bisa eh, lulus dan mendapatkan apresiasi dari sekolah. Nah, ini adalah kasus lagi yang di ini itu di mana mereka adalah eh, berkolaborasi dengan aplikasi ini membutuhkan eh, di bidang profesional itu dan kolaborasi yang dilakukan di sini adalah peneliti menggunakan GPT ini dengan LLM. Nah, LLM itu sendiri adalah language model. Eh, ini adalah salah satu eh, contoh ketika kita menggunakan eh, aplikasi. Jadi ada beberapa yang memang akan eh, bermasalah buat kita nantinya ketika kita tidak berhati-hati dalam melaksanakannya. Nah, di sini ada pengingat, eh, pengingat untuk plugin itu sendiri. Nah, jangan jangan meminta plugin untuk akses data yang sensitif atau drive berbasis data yang sensitif. Maksudnya di sini adalah jangan pernah Anda memberikan akses data pribadi Anda ke aplikasi yang bahaya. Nah, hanya menggunakan plugin ini yang dibuat yang kita bisa gunakan itu ya, yang dibuat oleh developer yang memang benar-benar terpercaya. Contohnya cek review police yang di websitenya juga ada. Nah, itu kita bisa ini mereview. Nah, selanjutnya adalah waspada terhadap plugin yang menggunakan out atau meminta Anda loading ke Google. Nah, ini yang paling sering terjadi. Ada banyak eh, data-data database yang kita miliki secara pribadi itu eh, kebaca sama eh, apa ya sama ini yang ngeblack aku kasihnya kode ya yang ngehack gitu ngeblack ngehack yang suka mengambil atau mencuri data berdasarkan sesuai dengan data yang ada di Google. Nah, itu yang kadang menggunakan baik itu dalam eh, perbankan kita. Nah, itu yang sering terjadi atau close. Nah, selanjutnya adalah pastikan yang harus kita lakukan adalah pastikan unggahan atau penulisan data yang berupa sensitif itu bisa eh, yang tidak merugikan Anda. Maksudnya gini, eh, jangan pernah ada beberapa platform itu kan minta akses nomor HP tapi tidak disinkronkan dengan eh, SMS. Nah, itu kadang kita bisa sangat berhati-hati ketika kita melaksanakan itu dan
ketika kita mengalami hal tersebut ya sebaiknya kita tidak usah eh, mengklik atau mendownload aplikasi yang berbahaya karena nanti akan ada eh, kita bisa melihat secara sekilas ketika kita mendownload aplikasi itu akan ada muncul eh, iklan luar negeri. Nah, itu yang kalian bisa eh, curigai bahwa aplikasi ini aplikasi yang bisa saja membocorkan data Anda. Nah, nah, berikut ini adalah standar etika penggunaan AI untuk penulisan artikel. Ini adalah AI yang tidak bisa diposisikan sebagai penulis. Nah, ini contoh ya. Contoh yang dimana adalah eh, dia menjelaskan bahwa KOP itu sendiri adalah gabungan organisasi yang eh, dibuat dengan WEM, WAME, and then to New York. Nah, ini adalah eh, KOP yang di sini itu dia maksudnya adalah artikel ini membahas tentang bagaimana sebenarnya AI itu bukan tanggung jawab AI ketika eh, terjadi kesalahan atau terjadi pencurian data. Tapi kembali lagi eh, karena ada beberapa yang saya bilang aplikasi itu tidak eh, resmi. Nah, ketika kita mendownload aplikasi yang tidak resmi dan kita sudah memberikan data kita, maka data kita bocor. Nah, itu tanggung jawabnya berada di kita sendiri, bukan ke milik aplikasi, kecuali memang aplikasi itu berbadan hukum. Karena ada memang beberapa yang aplikasi untuk mempermudah kita di AI itu ya diakses karena dia resmi. Nah, ini adalah artikel yang membahas tentang auto. Nah, di mana di sini intinya di sini dia memberikan kontribusi pengarang serta akuntabilitas eh, atas karya tersebut sebagai metode yang valid, metode yang valid. Nah, ketika kita menggunakan gambar juga kita tidak boleh, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh sembarang eh, mengcopy gambar dari web, kecuali yang kita membuat ketika kita mengambil gambar dari materi yang sudah pernah kita ikuti dari ininya dan sudah mendapatkan izin dari eh, pemilik atau ini, maka kita bisa menggunakan gambar tersebut. Kecuali ada beberapa gambar yang di Google itu eh, dia sifatnya prabayar. Nah, kalau kita bayar, kita bisa menggunakan gambar tersebut dalam materi atau dalam eh, artikel kita. Nah, itu juga ada pembatasan-pembatasannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah eh, premium publik. Nah, ini adalah kontribusi to riset kontak. Nah, di mana sini mencantumkan eh, ketika kita mengambil reference, kita harus mencantumkan eh, nama penulis atau referensi dari baik dari jurnal mana, eh, yang kita copy ini. Nah, itu yang akan etikanya kita akan tetap melakukan melakukan eh, penulisan referensi sesuai dengan kaidah-kaidah yang yang telah ditetapkan. Nah, ya ini eh, salah satunya itu untuk plagiarisme polis. Ini juga kita bisa ini membatasi kita ketika kita melakukan penelitian seperti itu ya. Elaser polis polis juga itu sendiri adalah
Kalau di sini adalah do dan do nots. Nah, tidak eh, tidak boleh AI itu sebagai kalau di paper ya, paper itu polis, dia dia tidak menerima ketika eh, AI itu sebagai penulis. Maksudnya eh, ada yang eh, menggunakan aplikasi untuk gambarnya, tapi nanti akan kebaca oleh Elasper ini untuk mendetek gambar-gambar mana yang bisa mereka publish, gambar-gambar mana yang tidak bisa mereka publish. Berikut adalah tag box. Nah, ini adalah aturan yang hanya dilakukan eh, yang bisa manusia atau penulis itu sendiri eh, bertanggung jawab. Karena di dalam platform itu sendiri atau AI yang kita gunakan eh, itu kan bersifat eh, pihak pihak ketiga. Jadi eh, intinya di mana apapun yang kita gunakan ya semua adalah tanggung jawab kita sebagai penulis originalitas. Nah, ini adalah AI ketika kita ingin mengecek AI kita sendiri itu ini adalah AI kontur itu sendiri. Nah, ini ada beberapa link yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah originalities. Nah, ini juga bisa di ini bisa di download. Nanti juga materi ini bisa di copy atau nanti filenya akan dikirimkan sama eh, perpus. Nah, ini kita bisa ngecek sendiri, cek apakah eh, apakah jurnal kita itu sudah aman, sudah layak untuk dipublish, berapa eh, plagiat yang kita gunakan, berapa kopinya, berapa ininya, semua itu nanti akan. Nah, ini salah satu web yang bisa kita tuju. Nah, selanjutnya adalah eh, Pectus. Nah, di sini adalah yang perlu kita lakukan adalah transparan. Kalau di sini transparan yang dimaksud di sini adalah yang pertama ketika kita menggunakan AI itu eh, kita kita sebagai penulis itu eh, atau analisis artikel kita ini mencakup alat untuk digunakan dan menghasilkan teks, menganalisis data dan membuat proses penelitian. Nah, perannya sendiri untuk eh, kita itu eh, tarang apa? Dia AI ini berkontribusi pada peneliti dan penulis itu sebagai alat untuk membantu penulis analisis data dan memproses informasi itu sendiri. Nah, keakuratan dan validitas. Di sini yang dimaksud adalah verifikasi. Verifikasi konten yang bersifat informasi yang dihasilkan oleh AI itu diverifikasi dan dikonfirmasi dengan sumber yang dipercaya. Nah, AI tidak selalu memberikan informasi yang akurat, eh, tapi dia bisa membantu kita untuk mencari. Nah, seringkali yang terjadi ketika kita eh, menggunakan eh, validitas itu ya memastikan kualitasnya akurat sebelum digunakan untuk publikasi ilmiah. Nah, yang ketiga adalah pemilihan dan grade. Nah, yang dimaksud di sini itu adalah eh, AI ini memberikan kontribusi penulisan dengan jelas. Tetapi
eh, jangan kontribusi hasil akhir itu kita berikan sepenuhnya kepada AI ini. Tapi bagaimana caranya ketika kita mencari atau menyempurnakan kalimat itu tetap kembali lagi ke kita, bagaimana caranya kita memodifikasi kalimat itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sumber data atau reference juga yang dikutip dengan benar dan sesuai dengan standar akademik. Yang ketiga adalah etika dan keadilan. Hindari plagiat, jangan menggunakan teks atau konteks hasil hasil oleh AI tanpa menyebut sumber atau tanpa izin yang tepat jika eh, itu berlaku. Ya, seperti yang saya katakan tadi, etikanya itu ya ketika kita mengutip sebuah ini kita harus mengutip nama pengarang, nama penulis, eh, referensinya dari mana, tahunnya kapan dia terbit. Nah, itu yang perlu kita ini. Dan kadang kan kita hanya sekedar mengutip nama tok, gitu lah. Kepatutan eh, terhadap pedoman akademik. Nah, eh, di sini itu dia eh, memberikan kebijakan terhadap oleh lembaga akademik itu berupa eh, jurnal ilmiah yang mengenai penggunaan AI itu sendiri. Nah, eh, pedomannya atau standarnya yaitu adalah ketika kita menggunakan regulasi lokal, internasional yang relevan seperti eh, data pribadi dari luar negeri. Nah, itu juga ada aturan. Nah, termasuk keamanan privasi, perlindungan data. Nah, perlindungan data yang dimaksud di sini adalah eh, dari akses yang tidak sah atau pastikan data tersebut dengan aman. Jadi ketika kita mencari referensi itu kita harus mencari yang benar-benar situs asli dari eh, aplikasi itu. Nah, selanjutnya adalah eh, untuk merevasi revasi dari pelanggaran privasi itu sendiri untuk individu dan untuk merusak anatomi jika data sensitif itu digunakan. Jadi ada beberapa data privasi individu yang memang tidak bisa di share. Nah, selanjutnya adalah eh, yang ketujuh adalah batasan dan biasnya, kesadaran terhadap bias, terhadap bahwa ya ini dapat mengandung bias yang dapat mempengaruhi hasil penelitian dan dimakan oleh bias dan alat AI itu sendiri berupa evaluasi dan dampaknya terhadap peneliti. Nah, sadar atas keterbatasan AI itu sendiri adalah mengendalikan sepenuhnya. Eh, Mengembalikan sepenuhnya kepada AI untuk keputusan dan menganalisis kritis untuk melakukan penilaian itu kepada manusia. Nah, ini adalah penilaian dan evaluasi. Penilaian yang dimaksud di sini adalah evaluasi hasil yang dihasilkan oleh AI dan kritik yang ini secara mendalam. eh, Lalu kita eh, selalu melakukan pencegahan ulang dan validasi. Nah, uji reproduksi itu atau evaluasi itu sendiri, nah di mana kita akan menggunakan data AI, pastikan bahwa hasil yang eh, kita peroleh itu menggunakan data yang sama. Nah, ini yang perlu kita lakukan selanjutnya. Nah, ada eh, ini adalah kesimpulan mungkin yang saya ini. Eh, yang pertama adalah penggunaan AI itu sendiri. Penggunaan AI eh, yang dapat sebagai alat kita untuk membantu eh, nah, dalam penulisan akademik. Selanjutnya adalah kopi itu sendiri penulisan, namun AI ini tidak boleh dianggap sebagai penulis sesuai dengan pedoman dan etika copy penerbit. Nah, yang kedua adalah
etika yang transparan. Eh, Etika yang dimaksud adalah penggunaan AI dalam penulisan akademik itu harus jujur, transparan, dan pertanggungjawaban. Menggunakan AI juga harus diakui dalam berbagai metode dan penyelenggaraan deklarasi atau manuskrip, serta memastikan bahwa penulis bertanggung jawab penuh atas konten akhir. Nah, resiko yang mungkin eh, bisa kita menilai mengurangi eh, meskipun AI itu dapat meningkatkan efisien, tapi penggunaan itu harus berhati-hati terhadap risiko yang berbasis ya yang saya bilang tadi berbasis plagiarisme itu sendiri. Nah, dari keamanan privasi data saat menggunakan plugin AI itu disarankan untuk hanya menggunakan plugin yang dapat dipercaya dan sangat hati-hati dalam menggunakan data-data yang sensitif eh, bagi kita secara pribadi. Nah, kontrol manusia terhadap AI itu sendiri. Nah, AI itu adalah alat bantu yang dikendalikan oleh manusia, bukan sebagai pengganti atau mengganti pemikiran kritis dan keputusan akhir. Keputusan eh, tetap berada pada pengoperas yang mengoperasikan AI itu sendiri, bukan dari AI tapi dari manusia itu sendiri. Itu yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya ini adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang ini berlaku di Indonesia eh, ketika kita berbicara soal hak cipta. Undang-undang yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang hak cipta. Ya, di mana di dalamnya itu terdapat pasal 113 dan 112 yang mengatur tentang tindak yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan sanksi terhadap yang dikenakan. Nah, pasal 33 ini menyebutkan bahwa pelanggaran hak cipta termasuk menciplak atau menggunakan karya orang lain tanpa seizin itu bisa dikenakan eh, sanksi pidana. Nah, selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Nah, ini yang direvisi perubahan ini dari Undang-Undang tahun 2012 tahun yang lalu. Nah, undang-undang ini membahas tentang eh, relevansi untuk memperkenalkan perubahan penting dalam perlindungan hak cipta. Hak cipta yang di sini adalah berupa masih relevannya antara konteks sejarah hukum Indonesia dan hak cipta. Nah, undang-undang selanjutnya yang berkaitan tentang informasi dan transaksi elektronik atau IT. Nah, di sini undang-undang ini mengatur tentang informasi transaksi eh, elektronik yang termasuk kekuatan mengenai penyebaran dan eh, penggunaan konten media, media digital atau plagiasme yang terjadi dalam konteks digital juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang. Nah, sama yang saya bilang tadi ketika kita menciplak gambar orang, nah itu bisa saja kita dikenakan undang-undang IT, makanya kita harus hati-hati. Nah, selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ini merupakan salah satu peraturan yang mungkin banyak orang salah gunakan, banyak yang salah gunakan sama orang. Nah, meskipun tidak secara langsung mengatur plagiarisme, tapi peraturan ini mengatur tentang pertimbangan dalam konteks penggunaan data pribadi dalam penelitian atau publikasi. Plagiat yang dimaksud di sini adalah melibatkan data pribadi yang dapat melanggar peraturan jika jika data ini jika data yang kita gunakan
tidak diperlakukan dengan benar. Nah, pelakunya adalah eh, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 7 tahun 2022 tentang plagiarisme. Nah, di sini adalah peraturan ini membahas tentang mencakup tentang mengenai plagiarisme dalam lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, ini menetapkan prosedur sanksi bagi penyelenggara plagiarisme berupa karya ilmiah publikasi oleh akademis atau eh, akademis dan mahasiswa. Nah, ini paling ini ketika kita membuat harus ketika kita membuat karya ilmiah atau membuat skripsi, maka kita harus berhati-hati ketika kita eh, mencari judul. Nah, itu yang perlu kita ini karena ada beberapa eh, judul sama, tapi isi itu ternyata berbeda. Dan ada juga ya memang yang benar-benar eh, copy ngeplak. Nah, itu yang bisa dikenakan ya bisa saja ketika kasus itu terjadi. Nah, eh, itu bisa saja karya kita eh, ditarik atau ijazah kita yang jadi jaminannya. Ini seperti itu. Nah, ini adalah berupa referensi-referensi yang eh, saya gunakan. Salah satunya adalah yang paling banyak mungkin di dalam sini adalah itu adalah dari materi OLC yang pernah dibawakan oleh Bapak eh, Muhammad Tazim Tansil Multasam. Eh, Beliau adalah dosen hukum, salah satu adalah direktur perpustakaan. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi hidayah. Ini hanya berupa sharing buat kita semua. Jadi kita bisa sharing-sharing dalam diskusi ini. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan sama Bapak Faisal. Pak Faisal. Ya, baik. Terima kasih, Bu Andi Ana. Jadi materi yang semoga bisa menjawab kebutuhan kita mengenai kode etik penggunaan AI ya dalam publikasi. Secara khusus kalau materinya tadi adalah untuk autor. Karena kalau mau digeneralisasi lagi bisa untuk reviewer, editor, tapi untuk kesempatan ini kita highlight untuk autor. Baik Bapak Ibu, barangkali ada beberapa yang ingin dielaborasi, ditanyakan atau diskusi, monggo dipersilahkan. Izin bertanya Pak Faisal, Bu Andi. Boleh. Monggo silakan Bu Yuli. Untuk persentase AI itu sebenarnya berapa persennya Pak yang diperbolehkan itu, teknisnya itu? Nggih. Apalagi utamanya mahasiswa ya. Kadang-kadang kan kita cek itu malah Ya. hampir 100%. Cuman ya itu, kira-kira berapa kalau dari UNSIDA sendiri? Terima Ya. kasih. Monggo Bu Andi mengenai persentase AI. Kalau untuk similarity ya kalau di Turnitin kita kan sudah ada. Ya, Ya, kalau di kalau di Turnitin AI monggo sepertinya perlu disampaikan. Kalau yang di EE juga kayaknya belum ada presentasi yang akurasi ya Pak ya, berkaitan tentang berapa aturannya di dalam penjelasannya itu. Kurang tahu ya apakah karena setiap platform juga menggunakan aturan itu, aturan soal AI itu masing-masing berbeda. Nah, salah satu contoh ketika kita yang di Umsida itu kan punya aturan standar plagiarisme yang kita turnitin yang kita itu adalah berapa ya 20% ya kalau nggak salah. Nah, mungkin seperti itu Pak. Kalau mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa membagi informasi mengenai eh, ini persentase akurasinya. Kalau pemahaman saya ya belum ada karena setiap platform itu punya aturan masing-masing Pak.
Ya, saya kok jadinya ditanya Ibu Yuli dan dijawab Bu Andi ke saya. Saya Iya, siapa aja saya, yang jawab, cuma Oh iya, dari iya, sudah saya sendiri kok apakah banyak ada yang manggil kayaknya ini. iya, iya, apakah iya, ada maaf. ini ketentuan Sharing-sharing Iya, berapa aja lah, Pak. persen gitu. iya, iya, oke. Untuk Umsida sendiri, Pak, Ya, Ya, AI ya, bukan plagiasi ya, AI-nya ya Bu ya AI. diperbolehkan. Bu Yuli, kalau sepengetahuan kami pada prinsipnya, ya mirip itu belum tentu plagiat, plagiat belum tentu mirip, bahkan tidak mirip pun bisa dikatakan plagiat. Nah, itu prinsipnya ke sana. Nah, artinya Tidak kalau mirip. artinya dari prinsip similarity tadi, ya kalau kita lebih khususkan lagi kepada AI, karena algoritma yang diciptakan AI bisa jadi manusia itu memiliki kemiripan ya algoritma dari pemikiran AI bisa jadi ya seakan-akan yang tidak kita tuliskan pun itu akan bisa menjadi suatu apa namanya persentase penggunaan AI gitu. Nah, artinya apa? Itu memang ini ya apa namanya? Kalau dari prinsip tadi itu kita agak riskan sebetulnya ketika menjustifikasi dan memberikan punishment ya atau memberikan ukuran meskipun nanti bisa dideteksi gitu ya. Nah, Mm-mm. itu riskan, Bu. Jadi kemarin itu sempat dibahas juga dan di tingkat kalau di Indonesia itu kan teman-teman UI yang digawangi oleh Prof. Jatmiko. Jadi satu-satunya universitas yang di situ meng-highlight karya ilmiah dosen mahasiswa itu hanya di UI. Dan itu bentuknya UI yang mengawali itu tidak pada persentase, tapi nanti ada etika penggunaan. Nah, nanti kami juga akan mengeluarkan hal yang sama mengenai etika penggunaan. Bu Yuli, monggo. Maksudnya etika penggunaan tuh contohnya seperti apa, Pak? Jadi etika penggunaan misalkan kalau ketika di bagian acknowledgement ya ketika Heeh. kita itu generate image-nya itu dibantu AI ya itu harus ada. Oh, kayak Nah, deklarasi gitu ya. ya Kita jadi misalkan mendeklar ya kalau kita dibantu AI. ya untuk support apa namanya generated image-nya itu supported by AI ya misalkan gitu. Nah, itu nanti kita akan ke sana, Bu. Heeh. Ini jujur saja ya Pak, ini saya agak kemarin tuh agak sedikit panik saat ada karya mahasiswa luaran dari suatu program gitu ya. Yang di awal tuh saya sudah tahu kalau itu tuh ter-AI, bahkan almost 100% tuh ter-AI. Ya, Nyatanya itu terpublish di proceeding ya Pak. Itu ya yang itu ya Pak ya. Nah, bukan apa-apa, mungkin saat ini oke, tapi apakah itu nanti tidak berdampak kepada nama dosen untuk kami ya, untuk kita sebagai dosen ke depannya? iya, Itu tidak iya, ada deklarasinya soalnya. Nah, itu sudah kadung terpublish di proceeding, ter Google iya, Scholar. Nah, itu kan khawatir dampak-dampak ke belakangnya itu loh. Kemarin tuh memang jujur saja, mungkin gak apa ya, saya sih yang kurang ini mungkin saya itu gak sempat memparafrase karena memang ya Pak Pak Faisal mungkin iya, sedikit banyak tahu ya prosesnya program itu ya salah satu program itu. Nah itu yang membuat sampai iya, saya sekarang tuh kayak khawatir gitu ke depannya ini gimana ya berdampak nggak ya ke diri kita gitu sebagai dosen gitu. Apalagi iya, kita ada namanya di paper itu gitu loh. Dan itu pure anak mahasiswa yang bikin gitu dan ya itu similiret ya isinya similar aman ya, cuma ya aman cuma AI-nya itu astagfirullah gimana ya ya, ini saya ngeceknya setelah publish itu agak puyeng juga ini mau saya take down itu sudah publish di proceeding bukan hanya GS gitu ya ya itu aja sih worry-nya kedepannya tuh berdampak apa kira-kira ke kita gitu nah mohon pencerahan. ya, monggo Bu Andi, nanti Nah, langsung ke Bu eh, Yuli. ya, Bu Yul tadi itu ada saya mungkin nanti bisa materi ini bisa di download atau di ini karena tadi di dalam slide PowerPoint saya itu ada AI connector detector. Jadi eh, ketika kita mau melihat apakah ini benar-benar eh,
plagiat semua atau maksudnya ini apakah ini buatan manusia atau buatan AI itu ada aplikasinya juga, Bu. Jadi Hmm. aplikasi ketemu aplikasi. Nah, kita ada tadi ada ini ada di slide itu salah satunya adalah ketika kita mau melihat itu ada kontak detektor AI. Nah, tadi ada Bu ini Kak. Oke, terima kasih Bu. Ya, jadi Mudah-mudahan aman ya. Ini yang ya, udah saya cek ya, yaitu tadi ketemuannya, aduh gitu saya jadinya iya. agak, nah Nah, itu ini yang bahaya Bu gimana ya ketika kebijakan. itu yang bahaya Bu ketika sudah publish, wah Mm-mm. bisa-bisa kita kena sanksi juga. Nah Bisa-bisa makanya nama itu. kita yang publikasi juga malah dicoret Bu. Nah, dan Itu itu saya takutnya. rasa apalagi sekarang kan memang AI ChatGPT ini memang masif ya, enggak semuanya bisa mengakses. Nah, kita dosen kan ya itu tadi ya, perlu waktu juga untuk ngecek apa aslian tulisan anak-anak, dan itu pun kan ya gimana ya, anak zaman sekarang ya lebih canggih dari kita. Ya, mudah-mudahan mereka bisa inilah tidak tidak membahayakan nama Insya Allah, dosennya betul. gitu. Ya, harapan kami mungkin ya, mewakili semua dosen, mungkin Umsida punya juknis sendiri atau seperti apa. Jadi sebelum dipublish itu, Ya, dari perpus sendiri mungkin ada double check gitu ya. Mungkin dosen udah ngecek seperti similarity itu kan dosen udah ngecek mungkin ya, kebanyakan orang udah ngecek. Kemudian ketika publish ke perpus ke AC Open itu dicek lagi kan seperti itu. Nah, AI-nya itu mudah-mudahan juga diberlakukan untuk penggunaan AI-nya gitu. Jadi benar-benar safe ya untuk kita gitu. Itu Ibu dan Bapak harapannya. ya, Terima nanti kasih. kami diskusikan Bu. Cuma yang kemarin itu memang akan ada etika penggunaan AI. Nggih, Ya, matur nuwun. ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak Faisal, mau nanya, Ya, Ibu ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Andi. Waalaikumsalam, Bu Wiwi. Salam Bu Wiwi, monggo. Penyampaian jenengan terkait pengambilan atau penggunaan gambar, misalkan rangka kerja miliknya peneliti terdahulu gitu Bu ya. Nah, ternyata kan supaya tidak plagiasi atau dari ke melanggar kode etik untuk penggunaan AI tadi itu harus minta izin gitu Bu ya. Pertanyaan Ya. saya itu apa ya Bu ya? Misalkan saya menggunakan referensinya kerangka kerja ISO 31000. Nah, itu seperti apa nggih Bu biar tidak kena yang disampaikan tadi. Itu saja. Nah, eh, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya, ketika kita mengambil gambar dari ini dari suatu karya, ya eh, ada beberapa memang yang kalau seumpama gini Bu, dia sudah publish di artikel Scopus contohnya. Nah, kita bisa melihat bagannya itu seperti apa. Jadi eh, kita menggunakan sistem apa sih namanya itu Bu. Eh, kita bisa meniru dan memodifikasi eh, bagan tersebut jadi gambar itu. Nah, gambar itu setidaknya kita ada beberapa yang kita ambil, tapi ada yang kita tambahkan juga Bu biar tidak kena itu sebagai plagiat. Tapi itu adalah sebuah pengembangan dalam karya kita. Mungkin seperti itu Bu. Oh baik Bu. Jadi tidak perlu misalkan kan kayak saya pernah ini Bu ya, teman saya pernah tanya ke saya, dia itu ikut kayak conference gitu, salah satu revisinya Ya, dia gambar miliknya Pak Faisal misalkan seperti itu. Nah, untuk mengembangkan dia kan menyantumkan model referensi model dasarnya. Nah, itu ada ya. soal komentar reviewer itu eh, kalau menggunakan gambar ini harus ada izin dari penemunya, inventornya, misalkan Pak Faisal tadi. Nah, berarti Nah, salah satu solusi tadi yang jenengan sampaikan gitu. iya Bu. Nah, ketika kita gini Bu, ketika kita mengkutip satu gambar atau mengkutip bagan ya Bu ya, bagan, otomatis kan bagan-bagan awal itu kita akan menulis nama dengan Ya,
nama, tahun, dan intinya itu nama dan tahun paling sering ya Bu ya. Nama dan tahun paling sering. Nah, itu kita tetap menampilkan yang pertama, tapi yang bagian berikutnya yang sudah kita revisi, yang sudah kita buat baru, pengembangan kita itu akan tetap jadi karya kita. Jadi tidak akan ada plagiat-plagiat seperti itu. Karena akan bahasanya kan dia seperti pengembangan model. Baik, terima kasih Bu Andi. Mungkin seperti itu. Ampun Pak Hasan, Pak Faisal. Ya, oke. Monggo, Ada Bapak Ibu tambahan? yang lain barangkali. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, karena sudah waktunya mendekati untuk jam 3. Bapak Faisal, mungkin bisa diberikan contoh yang penggunaan AI untuk data analysis. Misalkan ada data pengukuran atau apa gitu, terus digunakan dengan tadi ada apa yang di Bu tadi itu ada Excel data analysis ya, atau apa itu. Ya, Mungkin bisa diberikan contoh penggunaannya. monggo Bu Ana, Bu Andi. Ya, Ya, berkaitan Pak. dengan penggunaan AI di BITIN-nya nggak Pak? Ya, Dan untuk ada barangkali analisis data. varian AI yang lain untuk analisis data. Ya, oke. Contohnya ya, Monggo Pak. Bu Ani. Bentar. Waduh, nggak bisa. Mungkin datanya ngambil dari mana website atau apa, terus kemudian selama 1 minggu atau apa, ya, terus kemudian diolah dengan data apa aplikasi tool yang ada di AI yang tadi dicontohkan. Profesor mungkin bisa bantu untuk ininya. Ya, Profesor aku nggak punya data. oke. Nah, Ya, Pak Isa, ini ada contoh prompt, barangkali bisa cocok sama Pak Isa. Oke, monggo, putih-putih. Ya. Mas Sur, barangkali bisa share screen, Mas Sur. Contoh-contoh from Ya, untuk analisis data. Mas Suryo? Ya, Pak. Ya, minta tolong jadi host, Mas, Oke. biar bisa share screen. Bentar, Pak. Sudah, Pak? Halo? Ya, Sudah. Sudah. oke. Ya, baik Pak Isa. Saya coba membantu ya. Ini kami saya ambil dari diskusinya teman-teman UI yang di situ di bawah naungannya Prof.
Wisnu Jatmiko yang kebetulan bidangnya barangkali mirip-mirip sama Pak Isa berkaitan dengan engineering tapi khusus untuk algoritma AI. Apa oleh Nah, Podeng? ya, jadi ini Pak, kalau dari labnya Prof. Wisnu Jatmiko itu ya karena ini konteksnya juga etik ya. Jadi kita harus perlu membedakan. Jadi ada kalau yang diistilahkan teman-teman UI itu koran lapangan, Pak. Jadi ada konteks, peran, larangan, panjang dan tambahan. Nah, ini kalau sebetulnya bisa kita aplikasikan untuk semua, buat paper, abstrak, spesifik background gitu ya. Termasuk berita-berita itu bisa. Jadi konteks itu kita mendudukkan kita itu sebetulnya siapa dan topik kita apa. Kemudian kalau kaitannya sama analisis data, ya yang mau kita analisiskan itu yang seperti apa. Kemudian data apa. Kemudian peran itu berarti kita memberikan apa namanya semacam perintah gitu ya, perintah kepada AI untuk memposisikan dia menjadi seperti apa. Nah, kemudian larangan, nah, saya kira kalau ini jelas, larangan itu tidak boleh ada hasil di luar yang kita berikan. Kemudian ada panjangnya gitu ya, panjang dan tambahan. Nah, sekiranya itu. Kemudian kalau untuk contoh Proma, ini yang kemarin kita diskusi sama-sama di teman-teman UI. Nah, ini katanya sama engineering AI. Ini, Pak. Jadi kalau misalkan contoh prom untuk Wolfram gitu ya. Kalau untuk ini jadi korannya, jadi konteksnya. Nah, saya seorang mahasiswa teknik elektro yang tengah mempelajari kembali sistem kontrol untuk keperluan penelitian. Nah, kemudian berkaitan dengan setelahnya gitu ya, peran, larangan dan seterusnya. Nah, ini perannya. Dalam sesi ini ya saya ingin Anda berperan sebagai dosen sistem kontrol. Saya yang memberikan solusi dari problem sebagai berikut. Nah, ini ada problemnya, Pak. Jadi kalau misalkan untuk analisis data gitu ya, jadi tidak sekedar langsung diminta menganalisis gitu, itu mungkin akan lebih detail kalau kita berikan kalimat seperti ini. Kemudian berikan saya hasil dari inverse Laplace ya, Laplace ya, dan detail penurunan rumusnya. Jangan hanya memberikan solusi akhir saja. Lah ini larangannya. Berikan penjelasan yang runtut dan detail hingga plot dapat dibuat. Nah, kemudian plot respons setidaknya untuk 5 detik. Nah, ini kaitannya sama yang tadi, Pak, yang panjang. Kemudian untuk tambahannya, plot harus lengkap dengan keterangan di setiap aksisnya. Nah, ini kemarin sudah saya cobakan kalau untuk model begini, kalau untuk yang AI yang general gitu ya, itu memang lebih baik yang 4O, Pak. Pak siapa Pak Prof Prof Iza sampai lali jenenge. Nah, kemudian misalkan untuk analisis deskriptif biasa, nah itu bisa begini, Pak. Nah, kalau ini kan jadi spesifikasinya berbasis SPSS, nah, kan gitu. Olahan datanya spesifik mengenai data pisah secara deskriptif, nah, misalkan gitu. Gitu, Pak Isa. Kalau butuh prompt ini nanti saya kirimkan. Nah, Prof. Enggak ada. Pak Isa, Enggak ada beliau. itu mungkin satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Ibu, monggo sambil nunggu Prof Isanya muncul lagi.
Nggak ada ya? Oke, eh, karena waktunya sudah mendekati jam 3 ini, jadi kurang sekitar 10 menitan. Dan mungkin closing untuk pertemuan kali ini adalah kalau dari sisi etik tentu kita sebagai dosen juga perlu untuk menjaga etik itu. Jadi AI itu mensupport dan mengakselerasi kerja kita, namun bukan pada menjustifikasi kebenaran. Justru yang menjustifikasi kebenaran itu adalah tetap human. Maka sebetulnya human supported by AI itu adalah semoga menjadi jawaban kita ke depan sehingga kita tidak memusuhi AI itu sendiri. Karena kalau kita misalkan memusuhi tentu ada teman-teman mahasiswa, ada teman-teman kolega yang menggunakan AI dan kita akan antipati pada suatu perkembangan. Nah, kemudian yang kedua dari sisi etik ya, dari sisi etik barangkali kita eh, perlu membiasakan melakukan suatu habit bahwa prinsipnya adalah kita punya teori bidang keilmuan masing-masing dan AI nanti akan mengarahkan kita atau bisa membantu kita ke arah yang lebih cepat. Dan tentu mohon nanti kalau ingin submit kepada jurnal-jurnal tertentu dibaca lagi author guideline-nya. Karena di situ untuk publisher-publisher yang besar sebetulnya bisa kita baca detail untuk penggunaan AI secara lebih jelas. Ya, kemudian yang ketiga, insya Allah nanti di UMSIDA akan ada dari hasil diskusi dengan beberapa pihak kemarin, insya Allah nanti akan ada etika penggunaan AI di UMSIDA. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas rawuh kehadirannya. Semoga WLC kali ini bisa memberikan pencerahan dari pekerjaan kita secara khusus mengenai aplikasi ilmiah yang di situ ada perkembangan AI termasuk kode etik penulisan. Begitu, sukses selalu, sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya tutup dulu. Terima kasih. Ya, saya undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih.